Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Alia di channel Hijrah itu Beratap Nikmat. Oke sahabat Hijrah, kita simak saja perbincangan kita dengan Mbak Dewinta, ahli toto punggung yang juga terapis. Assalamualaikum Mbak Dewinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alia. Oh, sorry. Iya nih kita ketemu lagi ya Mbak ya. Tapi online ya, karena Iya, pandemi Bu. agak takut juga. Agak takut juga kita buka-buka masker. Tapi Iya, saya betul, Bu. sangat tertarik membahas ini sebagai pengobatan alternatif dalam Islam. Apa namanya? Karena alhamdulillah, masya Allah, saya merasakan manfaat banget, Mbak Dewinta. Kemarin kan saya qadarullah jatuh ya, kena tulang ekor. Dan Iya, setelah itu ya pas saya berdoa dulu, doa saat sakit, kemudian ikhtiar, dikasih obat. Dan kemarin pada saat Mbak melakukan totok punggung, masya Allah saya udah bisa olahraga lagi. Alhamdulillah. alhamdulillah, Iya, Masya Allah. alhamdulillah sudah bisa treadmill lagi, alhamdulillah, padahal baru sekali ya totok punggung. Makanya saya ingin share dengan sahabat hijrah semua di sini manfaat dari pengobatan alternatif ini yang saya rasa banyak orang yang belum tahu ya Mbak. Ini, Iya, baik. dan mereka juga Betul. mungkin masih bingung gitu, kok dari punggung bisa mengobati banyak penyakit gitu ya. Mungkin kita mulai saja dengan pertanyaan awal, Mbak. Ini pertanyaan awal sekali yang sangat mendasar. Mungkin banyak orang ingin tahu ya, bagaimana tuh awal penemuan metode dari pengobatan totok punggung ini yang ditemukan oleh Ustadz Abdurrahman? Jadi sejarah totok punggung itu kisahnya berawal pada tahun 2002 ketika Ustadz Abdurrahman, guru totok punggung dan master totok punggung Indonesia, beliau itu mengadakan acara outbound bersama teman-teman beliau. Dan peserta outbound-nya itu adalah murid SMP ya dari daerah Jakarta, kemudian mengadakan outbound di daerah Cigudeg. Jadi ketika itu outbound-nya itu melewati ini jembatan bambu. Jembatan bambu di bawahnya ada sungai-sungai berbatu. Nah, ketika para peserta itu sudah mulai melintasi di jembatan bambu itu, tiba-tiba jembatan bambunya patah ya, Bu. Masya Allah. Jadi ada beberapa peserta gitu, dan satu pembinanya kalau tidak salah itu ya mengalami inilah luka gitu kan, cedera, dan yang paling parah itu pembinanya. Jadi mengalami dislokasi sendi bahu. Dislokasi sendi itu jadi sendinya itu dia berpindah tempat ya. Di sendi bagian bahu, dan itu kesakitan banget. Dan sama penduduk situ disarankan untuk ayo dibawa aja ke rumahnya almarhum Haji Sarbini, ke rumah Abah Haji Sarbini. Aduh, merinding, Mbak. Kemudian dibopongnya pakai daun pintu. Jadi di dekat jembatan itu ada kayak semacam bangunan ini ya, kantor desa gitu. Kantor desa di sana, terus diambil daun pintunya, kan ada daun pintu yang rusak, diambil untuk bopong tadi pembina yang cedera tadi yang kasih. Kemudian setelah sampai di rumah almarhum Haji Sarbini, ditotok oleh almarhum, ditotok kurang lebih 1 jam. Setelah ditotok, terus direposisi, dibetulkan kembali. Posisinya dibetulkan lagi ya. Betul. Nah, tadinya kan yang pas jatuh itu terus dislokasi kan itu sampai kayak kesakitan tuh sakit banget gitu. Tapi setelah ditotok punggung oleh Haji Sarbini, almarhum Haji Sarbini, itu ini jadi langsung enakan, ngerasa enakan, udah bisa ceria lagi, terus nggak lama langsung ikut outbound lagi. Oh, oke. Wow. Itu kasus, Masya Allah, itu kasus dislokasi sendi. 1 jam ditotok, yang tadinya kesakitan, terus Masya Allah setelah ditotok langsung ceria lagi, terus langsung ikut outbound lagi, Bu.
Ya, ini karena Terus make sense sih, make sense. mm-mm. Karena kemarin itu saya pada saat totok punggung, itu memang ada bagian yang sakit ya, saya rasa. Terus pada saat Mbak totok, itu langsung kelihatan kayaknya apa namanya perubahannya setelah melakukan totok punggung itu ya. Iya Ya. betul Bu, alhamdulillah ya Bu, Masya Allah. Ini saya sampai merinding. Pokoknya kalau cerita tentang totok punggung itu, Iya, Masya Allah. Iya, terus betul. udah kan dari situ kemudian Ustadz Abdurrahman itu bergumam dalam hati gitu ya. It's amazing, ini tuh pengobatan apa? Saya harus belajar gitu, kata beliau dalam hati. Oke. Nah setelah kejadian itu, kemudian Ustadz Abdurrahman ini Bu, jadi ada periode ketika dia mulai membawa teman yang dari Jakarta, diajak dibawa berobat ke rumah Haji Sarbini. Itu dari tahun 2002 sampai sekitar, pokoknya dari tahun 2002, terus kemudian beliau membawa teman-temannya berobat. Kemudian sekitar tahun 2007, oh ya, jadi membawa temannya berobat itu dari 2002 sampai 2005. Baik. Kemudian tahun 2007 sampai 2009-nya itu beliau mulai belajar. Oke, dari Ya, almarhum jadi Ustadz Sarbini ya. dari tadi, jadi prosesnya panjang gitu. Baik, Jadi baik. ketika beliau membawa temannya ini ke almarhum untuk berobat kan ya, itu sebenarnya beliau keinginannya tuh besar banget gitu. Ya Allah, saya pengen belajar totok punggung, tapi mau bilang ke almarhum itu nggak enak gitu kan, karena menghormati lah Bu ya, gitu namanya ilmu kan nggak sembarangan ya untuk diinginkan gitu. Terus tiba-tiba suatu hari ketika Ustadz sedang ke Cigudeg, almarhum ini ngomong ke Ustadz Abdurrahman gitu, kapan kamu mau belajar gitu, ditawarin langsung sama almarhum itu gitu kan. Terus almarhum itu cerita begini, kemarin ada 3 orang dari pesantren datang ke saya ingin belajar totok punggung, tapi saya tolak seperti Masya itu. Allah. Jadi Ya Allah ya Robbi, benar-benar ya. Jadi beliau juga menyeleksi siapa yang mau beliau ajarkan gitu ya Mbak. iya betul, Masya Allah. Ini saya sampai merinding. Pokoknya kalau saya cerita di bagian itu tuh merinding. Jadi tuh almarhum itu juga nggak sembarangan Ya, untuk mewariskan ilmu ini gitu. Dan setelah beliau sudah mendapatkan restu gitu ya, mendapatkan ibaratnya kesempatan dari almarhum langsung untuk belajar. Kemudian beliau belajar dari 2007 sampai 2009. Jadi setiap 2 minggu itu dari dari Bekasi, rumah Ustadz Abdurrahman ini di Bekasi, beliau dari Bekasi ke Cigudeg. Itu jaraknya 100 km dan beliau belajar dari 2007 ke 2009. Ini belajarnya sistemnya masih ini. Jadi ketika almarhum itu totok pas lagi totok punggung pasien gitu, Ustadz Abdurrahmannya melihat, kemudian mencatat begitu. jadi beliau belajarnya benar-benar melihat langsung gitu ya cara pengobatannya ya Mbak ya. Iya betul, melihat langsung, kemudian beliau catat seperti itu. Dan setelah 2009 itu kemudian almarhum Haji Sarbini ini memberikan izin kepada beliau gitu, kamu harus praktekkan gitu, mulai dipraktekkan ilmunya gitu. Iya, betul. Terus setelah itu Ustadz Abdurrahman mulai mempraktekkan ilmu totok punggung ini door to door seperti itu Bu. Kemudian tahun 2011 itu alhamdulillah beliau bisa membangun klinik klinik totok punggung yang pertama di daerah Jatimakmur. Dan di situ juga, ya betul. Dan di situ juga kemudian setelah pasiennya banyak, terus beliau juga mulai membuka kelas gitu. Jadi siapa aja yang mau belajar datang gratis, nggak bayar. Beliau bagikan ilmunya seperti itu. Ya. Dan kemudian pada tahun 2016-nya ini terbentuklah Yayasan Totok Punggung Indonesia. Oke, yang anggotanya sekarang udah berapa Mbak? Udah banyak Bu, Masya Allah. Jadi udah hampir di seluruh Indonesia ada. Udah ada ya?
Ya, terus Ustadz Abdurrahman juga sudah pernah diundang di Malaysia dan juga Oke, Singapura untuk si oke. art totok punggung ini. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan Jadi jadi amal jariah buat beliau dan guru beliau ya. iya, Masya Allah, iya. Dan melihat Jadi waktu itu, orang-orang, ya gimana Mbak? iya betul. Jadi waktu itu ada Bu, malah jadi beberapa orang dari Malaysia ada juga yang datang ke klinik Mau beliau belajar? yang iya untuk belajar Oke, oke. belajar totok punggung, iya Kalau sekarang betul. di Malaysia sudah ada totok punggung juga berarti? Sudah terbentuk komunitasnya kalau yang di Oh, Malaysia. oke, oke, oke. Menarik banget ya, karena enggak, saya maksudnya ini bukan suatu pengobatan yang melibatkan sesuatu yang gaib ya, gitu loh. Jadi Betul, betul. sangat sangat Islami gitu ya, menurut saya Betul, Bu. merupakan alternatif yang bisa mungkin menjadi pilihan orang saat mereka sakit gitu. Nah itu Iya, pada saat kita melakukan terapi totok punggung ya, bagaimana cara kerja totok punggung untuk mengobati suatu penyakit, Mbak? Itu cara kerja kan yang ditotok itu punggung, khusus punggung ya gitu. Padahal betul. sebenarnya misalnya di mana gitu, tapi kenapa harus ditotok punggung dan mekanismenya seperti apa, Mbak? Baik. Kenapa yang ditotok bagian punggung? Iya, Karena di punggung itu terdapat tulang belakang. Di oke. dalam tulang belakang kita itu, Bu, itu terdapat sumsum tulang belakang dan sumsum tulang belakang inilah yang mereproduksi ya sel darah merah. Baik. Dan jadi ibaratnya punggung kita itu pangkal atau pusat peredaran Iya, darah iya. sebelum mengalir ke seluruh organ tubuh kita, mulai dari kepala sampai telapak kaki. Kemudian dari tulang belakang kita inilah, itu nanti di pinggiran tulang belakangnya itu, nanti keluar saraf-saraf tepi, itu pun juga saraf itu akan mempersyarafi bagian-bagian organ tubuh kita, mulai dari kepala sampai telapak kaki. Jadi, Masya walau Allah ya. Ya, insya Allah, kebesaran masya Allah Allah. ya, kebesaran Allah ya. Semakin kita belajar, semakin kita merasa bahwa diri kita tuh kecil banget ya, gitu loh. Iya, Hanya iya hamba betul, yang Masya Allah. kadang kita nggak tahu diri ya, Mbak ya. Banyak Iya, dari Masya Allah, Bu. kita merasa bahwa dia merasa dirinya pintar atau apa namanya merasa dirinya paling bisa, padahal dari sisi totok punggung satu bidang saja itu kebesaran ilmu Allah, masya Allah ya. Kita nggak bisa Iya, membayangkan gitu bagaimana Allah menciptakan tulang punggung gitu ya, Mbak ya, iya, yang bisa Masya Allah. menopang tubuh kita seberat ini gitu. Ya, Iya, makanya, bisa Bu, betul. dilanjutkan, Mbak. Iya, baik. Jadi walaupun kita melakukan totoknya ini hanya di bagian punggung, tapi insya Iya. Allah bisa untuk melancarkan peredaran darah mulai Hmm. dari kepala sampai telapak kaki. Untuk kaki ya. Ya, Baik, seperti baik, itu. baik. Oke. Dan ini tidak purely scientific ya Mbak ya, bukan ada unsur gaib atau apa ya kan? Itu Tidak, tidak. scientific semua ya. Oke. Nah, Iya, ini betul. next question nih Mbak ya. Penyakit apa saja tuh yang sudah banyak testimoninya yang sembuh dengan terapi totok punggung ini Mbak Dewinta? Dan dengan izin Allah sembuh dengan totok punggung ini ya. Tadi saya sih dikirimin video-video lumayan banyak gitu kayak sirosis, terus ada beberapa penyakit mungkin ya jatuh ya salah satunya ya karena kan kalau itu orang kalau jatuh itu mungkin identik dengan cimande gitu ya pada kalau ini kan beda jauh metodologi dan cara cara pengobatannya. Itu penyakit apa Mbak Iya. yang bisa diobati dengan totok punggung ini? Untuk penyakit apa saja sampai saat ini, Masya Allah Bu, udah banyak banget testimoninya. Dari jantung yang tadinya harus pasang ring, jadi nggak pasang ring. Masya Allah. Ada. Dan itu teman saya sendiri. Jadi waktu itu beliau ini seorang apa namanya trainer ya, seorang trainer. Beliau tadinya adalah pasien, Oh, pasien totok akhirnya punggung. belajar, Kemudian beliau sembuh. Iya. Beliau ini harusnya udah pasang ring, terus apa namanya setelah ditotok itu alhamdulillah nggak jadi pasang ring, alhamdulillah. Itu Terus berapa lama, Mbak? Berapa lama totok punggung uh, terapi? waktu itu sih
Waktu itu sih saya kurang tahu ya Bu, berapa lamanya gitu. Cuman beliau cerita semenjak rutin ditotok Oke, oke. gitu. Baik. Mm-mm. Tadi selain jantung nih Mbak, yang udah Mbak Mm-mm. pernah obati tuh penyakit apa yang agak kronis ya? Penyakit apa aja tuh? Saya pernah totok punggung kasus skoliosis. Mhm. Apa? Ini kasus skoliosis itu jadi ada kelainan di tulang belakangnya. Astagfirullah. Bentuk, iya Bu. Jadi bentuknya itu nggak lurus, pasti ada bentuk yang sedikit inilah Iya, oke. belok gitu ya. Dan itu jadi posisi belikat kanan itu udah naik sebelah. Mhm, mhm. Terus, masya Allah, Mhm. saya totok satu kali saya totok kurang lebih 20 menit itu belikat kanan yang naik sebelah itu udah turun Bu, masya Allah. Langsung turun, jadi posisinya sejajar sama belikat yang kiri. Ya, ya jadi ada titik-titik di punggung itu yang kalau misalnya kita totok itu benar-benar memberikan apa ya, memberikan eh, vibe atau pengaruh positif gitu terhadap tubuh kita ya Mbak ya. Iya, betul. Dan Oke. untuk kasus-kasus yang darurat, itu ngebantu banget, Masya Allah. Ngebantu banget dengan totok Nah, punggung. ini nih mengenai kasus darurat nih. Saya tahu kan kemarin kita bicara Mbaknya pernah yang COVID kemarin ya, Masya Allah gitu ya. Salah Ya, satu survival COVID dan gejalanya tuh sangat betul. berat gitu. Dan Mbak padahal nggak ada komorbid, nggak pernah sakit gitu ya. Qadarullah Betul. pada saat kena COVID kemarin, gejalanya itu sangat berat ya, sampai harus dirujuk ke rumah sakit. Nah itu bisa nggak diceritakan ke kita nih ya, yang menonton dan yang ingin tahu lebih banyak mengenai tutok punggung ini, pengaruhnya pada saat COVID, terutama untuk pernafasan, Mbak. Silakan. Baik. Jadi waktu itu ketika saya kena COVID, Hmm. jadi 2 hari saya demam, kemudian di hari kedua setelah saya sholat isya, itu tiba-tiba saya udah nggak bisa nafas. Terus kemudian saya dibawa ke beberapa rumah sakit. Hmm. Ada mungkin 4 rumah sakit dan itu Dan saya ditolak. ya, dan itu kasusnya pada saat yang Dan tinggi-tingginya bulan Juli kemarin ya, Mbak ya? Yang iya, saya rumah yang sakit bulan penuh itu Juni. ya? Iya, iya. Betul. Saat rumah sakit penuh Saya itu. bulan Oke, betul banget, Bu. Betul. oke. Dan saya di bulan Juninya. Mm-mm. Nah, dalam perjalanan mencari rumah sakit itu saya totok punggung. Itu pun totok punggungnya di dalam mobil sama adik saya. Oke, oke. Adik saya yang perempuan. Dan adik saya ini belum pernah belajar totok punggung langsung, belum ikut pelatihan, tapi saya tunjukkan titiknya di mana. Yang titik keluhan untuk sesak nafas. Itu ada di belikat kanan dan belikat kiri. Itu titik paru-paru. Kemudian ditotok sama adik saya di bagian belikat kanan dan belikat kiri, terus aja. Pas kan dari mobil turun rumah sakit kan, ke UGD-nya ditolak. Nah, selama ke UGD-nya itu tetap ditotok. Terus pindah ke rumah sakit lagi tetap ditotok terus. Terus ketika saya mau ke rumah sakit yang di Puri Cinere kalau nggak salah, itu di perjalanan menuju ke Puri Cinere dari rumah sakit Polri ke rumah sakit Puri Cinere itu pas di tolnya, jadi ada satu titik di belikat kanan yang itu kena banget dan kerasnya itu kayak kalau pas dipegang adik saya rasain itu kerasnya kayak kelereng. Ya Allah. Sumbatannya itu kerasnya kayak kelereng. Terus saya bilang adik saya, "Dek, tolong Dek totok di bagian itu, Dek. Yang keras, nggak apa-apa deh yang keras." Setelah ditotok, diteken yang sekeras-kerasnya di bagian itu, langsung Bu, nafas saya tuh kayak, ya Allah, kayak gimana yang tadinya tuh nggak bisa nafas, narik nafas susah, itu kayak ada hawa mulai masuk ke hidung saya, mulai bisa bernafas pelan-pelan, itu di situ. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya juga apa kan diceritain waktu itu katanya pada saat di rumah sakit juga ya Mbak, akhirnya Mbak kan dapat ruangan, tapi ya ala kadarnya ya ini pelayanan mereka karena kan pasien penuh dan Mbak itu Pasien bukan penuh. ketok punggung sendiri karena nggak ada gejala, saturasinya masih 95 tapi sesak nafas ya Mbak ya. Itu gimana Mbak? Betul, betul Ketok banget. punggungnya bagaimana itu Mbak? Jadi itu
saya berdoa sama Allah, "Ya Allah tolong saya kayak udah putus asa Bu," gitu kan. Saya sampai WhatsApp ke petugas ruangannya, karena kan waktu itu karena ruang isolasi, terus dibatasin kan, terus cuman bisa lewat WhatsApp. Saya WhatsApp sampai ke perawatnya, "Sus, boleh nggak saya minta tolong teman saya terapis tato punggung datang buat notok saya?" Sampai saya WhatsApp seperti itu, Bu. Saking kayak saya paniknya gitu kan. Terus Itu akhirnya, saat eee sesak nafas ya Mbak ya? Mbak sudah sesak nafas ya saat itu? Oke. udah, itu udah di ruangan isolasi gitu. Iya. Jadi saya sempat kambuh lagi kan sesak nafasnya itu. Nah terus, saya berdoa sama Allah, "Ya Allah, ini gimana caranya biar saya bisa notok diri saya sendiri?" Gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah saya kayak dapat petunjuk, jadi sih alhamdulillah juga, Bu. Jadi ketika saya mau sebelum di ruang isolasi itu sempat di tenda darurat, saya udah bilang ke keluarga saya, ke ibu gitu, "Bu, tolong bawain alat pijat yang bentuknya kayak kodok itu, Ya. tolong bawain," gitu. Jadi saya totoknya pakai itu dan, saya pepetin nih, jadi alatnya itu saya taruh di sini di punggung, saya pasin aja titik-titik yang sakit, terutama titik paru-paru ya, Ya. belikat. Terus, saya duduk di kursi, kemudian saya, tempelin ini di dinding, terus saya gerak-gerakin gini. Itu Masya Allah, itu berasa banget Bu, kayak lagi ditotok orang lain. Ya. Iya, dan itu tuh Masya Allah, itu membantu saya banget. Jadi waktu saya sesak nafas, saya totok sendiri, itu lama-lama kayak mulai ada hawa masuk, ada udara masuk, Ya, iya. gitu. Karena saya sempat sesek itu juga sempat kayak dari hidung aja itu nggak bisa masuk, dari Dan itu yang hidung, menyebabkan dari banyak mulut orang juga yang sesak susah, nafas. gitu. Dan sesak nafas itu yang banyak Betul menyebabkan banget. orang nggak akhirnya nggak bisa sembuh ya Mbak ya? Ya Allah. Iya, betul. Padahal Heeh, itu makanya ketika di ruang betul, heeh, padahal ketika kalau di ruang ya gimana Mbak? heeh, padahal iya, jadi ketika di ruangan itu saya sambil kayak bermuhasabah terus nangis, "Ya Allah, gimana kalau orang yang nggak ditotok dan nggak bisa Heeh. totok punggung?" Saya udah, "Ya Allah Bu, saya nangis aja," gitu, Ya, kayak gitu. ya, dan benar deh apa emang tragedi sih Mbak ya pada saat bulan-bulan kemarin yang itu ya apa namanya. Betul, Dan itu seandainya gitu maksudnya masya Allah maksud seandainya orang banyak yang tahu metode ini gitu mungkin masih banyak nyawa yang bisa diselamatkan tapi itu yang diselamatkan. qadarullah ya Mbak kita tetap Iya betul, Bu. husnuzon ya berhusnuzon bahwa beliau-beliau itu mendapatkan syahid ya mendapatkan syahid dan sekarang Amin sudah amin, ya mendapatkan Allah. surganya Allah ya insya Allah amin karena Amin ya rabbal mertua alamin. saya juga salah satu yang tidak survive gitu kemarin ya. Ya Allah, iya Bu. Beliau sudah banyak komorbidnya, jadi agak sulit juga gitu jadinya, Mak. Cuman kan kemarin ya gitulah semua qadarullah ya Mbak ya. Seandainya kita kan selalu ngomong Betul, seandainya padahal itu kan semua sudah ketetapan Allah. Nah, ini yang terakhir nih Mbak, saran Mbak bagi orang-orang baik yang Bu. berminat, tertarik dengan pengobatan totok punggung ini, apa nih? Mereka misalnya, saya nanti akan juga memberikan nomor mobile HP Mbak di deskripsi, dan juga kalau Mbak ada Instagram, nanti monggo kita attach juga, sehingga kalau orang-orang tertarik bisa menghubungi, dan mereka bisa menanyakan langsung ya, lebih jelas mengenai pengobatan totok punggung ini, gitu. Gimana Mbak, sarannya apa nih? Baik Bu. Jadi, ketika Ustadz Abdurrahman mengisi pelatihan gitu, selalu disampaikan, beliau itu mempunyai keinginan yang besar mengenai totok punggung ini, yaitu harus ada satu terapis totok punggung di satu keluarga, di satu Masya rumah. Itu Allah. adalah impian besar beliau dan harapan besar, dan itu Masya Allah banget. Pasti bermanfaat banget, Bu, karena di dalam satu rumah itu harus ada satu terapis. Jadi ketika ada keluarga, kita tidak mengharapkan keluarga kita sakit, gitu kan, atau tetangga, atau saudara gitu. Betul. Tapi ini tuh menolong banget, membantu banget di saat-saat darurat atau memang keluarga sakit, saudara, tetangga gitu. Kita bisa membantu, Iya, betul. begitu. Karena kalau misalkan dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu tuh udah jaraknya lama gitu. Iya, Dengan totok punggung dan itu ini iya saving life ya, kemungkinan maksudnya iya, kita hanya ikhtiar ya, ikhtiar. Masya makanya Allah, heeh, Mbak. jadi
Masya Allah. Dan totok punggung ini itu bisa juga Bu untuk membantu menangani kasus-kasus kedaruratan. Contohnya seperti kayak sesak sesak nafas, Iya, kemudian orang yang pingsan itu bisa dibantu dengan totok punggung. Orang yang nggak bisa kentut, nggak bisa buang air besar, itu kan hal sepele ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak bisa BAB juga, nggak bisa kentut kan itu menyiksa banget. iya, iya. Dan Seperti itu. itu Terus kayak patah tulang. ya resikonya besar itu Mbak, tidak bisa BAB itu resikonya besar sekali itu. Iya, dan itu bisa dibantu dengan totok punggung. Iya, Masya Allah, Bu. Mungkin nggak perlu waktu lama ya, kalau totoknya benar gitu, tepat, iya, insya Allah betul. bisa dibantu. Di titik-titik, Dan terapi totok titik kenapa Bu? ya gimana Mbak? Dan apa? Dan terapi totok punggung ini mudah mudah diaplikasikan gitu. Jadi tidak memberatkan bagi siapapun yang mau belajar, bisa belajar Nggak asalkan ada ada harus keahlian kemauan. tertentu ya, maksudnya memiliki keahlian tertentu nggak harus ya. Nggak ada. Yang penting pertama niat dari hati. Iya, iya, iya. Tapi make sense juga sih. Maksudnya untuk keadaan darurat ya, pada saat kita membutuhkan, terutama dari rumah sakit atau di rumah sakit penuh kayak kemarin itu ya, yang kasus Mbak Dewinta kemarin. Itu Iya, betul. Masya Allah ya, dengan izin Allah kita bisa membantu keluarga kita gitu ya Mbak ya. Jadi tertarik Iya, nih saya betul. untuk belajar mungkin karena Iya, ibu harus belajar ya, juga. ya kita ibu istri apa namanya harus harus jadi memberikan kontribusi juga untuk Dokter keluarga. untuk Iya, keluarga. iya betul betul. Betul. Masya Allah, Iya, iya Bu. ini hmm, Dan menarik banget. ini saya gitu. Saya mau menginformasikan kalau untuk pelatihan eh, setiap bulannya Ustadz Abdurrahman mengadakan pelatihan di Rumah Sehat Totok Punggung di Jati Asih. Oke, boleh nanti. Tapi sekarang juga Oh, ditutup. boleh dan sekarang juga sudah banyak trainer seperti saya sudah trainer dan teman-teman yang lain sudah ada beberapa trainer di seluruh Indonesia. Jadi kalaupun ada yang mau privat atau mau belajar dengan trainer juga bisa. Jadi, Sekarang lebih mudah iya, iya. seperti itu, Jadinya Bu. nanti mungkin apa? Ya, saya kan memberikan di deskripsi nomor mobile dan Instagram Mbak. Mungkin kalau ada ya linknya, supaya kalau orang ada yang tertarik dan ingin belajar atau berobat atau punggung untuk penyakit-penyakit mereka, insya Allah bisa bisa menghubungi Mbak Dewinta ya. Baik, baik, Bu. Baik, baik, Mbak. Terima kasih banyak. Ini sangat mencerahkan, terutama bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit ya. Dan Iya, alhamdulillah saya memang eh, orang yang suka terapi totok punggung gitu dan saya merasakan manfaatnya, makanya saya ingin sharing manfaat ini untuk orang banyak dan semoga menjadi amal jariah juga gitu ya, dan informasi yang bermanfaat yang betul, bisa kita Bu. share ke publik ya Mbak. Gitu. Itu Iya, aja Mbak betul, Bu. Dewinta. Itu saja mungkin. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Jazakillah Khair atas waktunya. Semoga Amin. kita selalu, Jazakallah. iya Mbak, dan kita semua bisa bermanfaat untuk orang banyak dan selalu mendapat lindungan dan hidayah Allah yang baik. Sehat-sehat lahir batin semuanya. Amin. Amin. Salam sama, Sama-sama, Ibu. ya, salam sama Masnya ya Iya, Mbak. Ibu. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.